Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Nadine dan teman-teman saya Sonia, Eka Indah, dan Siti Wulandari akan menjelaskan tentang interaksi obat dan makanan. Yang pertama, kita akan menjelaskan pendahuluan, aspek farmakologi dan gizi, interaksi nutrien obat, asupan makanan, penambahan BB, penyerapan nutrisi, dan metabolisme obat dan makanan. Pendahuluan, interaksi obat nutrisi yang berarti bahwa kehadiran beberapa obat dapat secara signifikan mempengaruhi metabolisme makanan dan nutrisi dan ketersediaan hayati pada manusia. Obat-obatan dapat mengubah nafsu makan dan rasa dan juga mengubah penyerapan dan metabolisme nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan status gizi seperti penipisan beberapa mineral dan vitamin dari sistem pencernaan dan terkadang masalah berat badan. Baik, selanjutnya aspek farmakologi dan gizi. Obat merujuk pada formulasi kimia yang digunakan untuk mencegah atau mengobati kondisi penyakit, yaitu yang diresepkan ataupun merupakan obat yang dijual bebas. Nutrisi dianggap sebagai bahan kimia yang ditemukan dalam makanan yang penting untuk fungsi fisiologis normal tubuh manusia dan kesehatan optimal. Sebagai contoh bagaimana interaksi ini dapat terjadi, metabolisme atau biotransformasi banyak obat dalam hati tergantung pada sistem enzim seperti sistem oksidasi fungsi campuran atau MFOS, sistem multienzim yang bertanggung jawab untuk metabolisme obat, dan zat asing senyawa lainnya. Sistem ini meliputi sitokrom P450, nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADPH, sitokrom P450 reduktase, dan fosfatidilkolin. Selanjutnya, interaksi nutrien obat. Interaksi nutrien obat dapat terjadi dalam 3 fase, yaitu yang pertama fase farmasi, fase awal pembubaran dan disintegrasi narkoba, beberapa makanan, dan nutrisi yang mempengaruhi pH luminal dapat mempengaruhi pelarutan dan disintegrasi obat. Oleh karena itu, keasaman makanan ini dapat mengubah keefektifan dan kelarutan obat-obatan tertentu. Yang kedua, fase farmakokinetik merupakan penyerapan, transportasi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat fase farmakokinetik. Tahap yang lebih banyak dipelajari dari interaksi obat gizi adalah studi tentang penyerapan, metabolisme distribusi, dan ekskresi obat. Interaksi nutrisi obat yang paling signifikan melibatkan proses penyerapan, yaitu usus, organ saraf primer, memainkan peran penting dalam penyerapan obat di berbagai tingkatan. Yang ketiga, fase farmakodinamik, yaitu obat yang dapat menghasilkan efek yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Besarnya efek ini dipengaruhi oleh penyerapan distribusi, biotransformasi, dan ekskresi obat, dan beberapa nutrisi dapat mengubah semua tahap ini. Selanjutnya, asupan makanan. Banyak obat dapat menyebabkan anoreksia, mengubah rasa dan bau, menyebabkan mual dan muntah, dan pada akhirnya mempengaruhi asupan makanan secara keseluruhan. Sebagai contoh, obat-obatan seperti metilpenidat atau Ritalin yang mempengaruhi sistem saraf pusat dapat mengurangi nafsu makan. Obat ini sering diresepkan untuk anak-anak hiperaktif yang berada dalam fase pertumbuhan yang cepat. Penggunaan jangka panjang dari obat ini dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan pada anak-anak. Karena itu, ketika obat ini diresepkan untuk anak-anak, asupan makanan mereka harus dipantau. Di sisi lain, beberapa obat anokretik digunakan untuk menurunkan berat badan dan mengobati obesitas dengan mengurangi nafsu makan. Baik, selanjutnya yaitu penambahan berat badan. Beberapa kelompok obat seperti antikonvulsan atau carbamazepin dan asam valproat, antihistaminik, kripoheptadin, hidroklorida priaktin, obat psikotropika, kordiazepoksida, hidroklorida librium, diazepam valium, kloromazin, hidroklorida torazin, torberat, koporamid, torak, kortison, prednison dapat meningkatkan nafsu makan dan akibatnya menyebabkan kenaikan berat badan. Turunan sintetik dari progesteron, medroxyprogesterone asetat atau magnestrol asetat, digunakan untuk pengobatan payudara yang peka terhadap hormon dan kanker endometrium, dapat meningkatkan nafsu makan, asupan makan, dan penambahan berat badan. Lalu, penyerapan nutrisi. Beberapa mekanisme dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi karena adanya obat-obatan.
Obat-obatan di sini dapat merusak permukaan serap usus termasuk vili, mikrofili, enzim perbatasan sikat, dan sistem transportasi. Obat-obatan juga dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi dengan mengubah waktu transit atau GI atau keseluruhan lingkungan kimia GI seperti pH lambung, penyerapan nutrisi mikro, vitamin, dan mineral, serta makronutrien, protein, dan lemak. Semuanya itu dipengaruhi oleh jenis, dosis, dan kekuatan beberapa otot. Dan yang selanjutnya yaitu metabolisme interaksi obat dan makanan. Yang pertama yaitu kombinasi tetrasiklin dengan mineral divalen seperti kalsium dalam susu atau antasida. Kalsium dapat mempengaruhi absorpsi quinolon. Oleh karena itu, konsumsi makanan yang kaya kalsium harus dihindari dengan adanya antimikrobial. Yang kedua yaitu reaksi antara zat besi dan tetrasiklin. Antibiotik fluoroquinolon, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, dan enoxacin. Selanjutnya, bioavailabilitas ciprofloxacin dan ofloxacin berkurang masing-masing sebesar 52 dan 64% dengan adanya zat besi. Dan yang ketiga, seng dan fluoroquinolon dapat menyebabkan senyawa tidak aktif dan karenanya mengurangi penyerapan obat pengosongan lambung yang tertunda, memungkinkan pembubaran dan penyerapan obat yang tidak diketahui dapat larut dalam lemak. Dan yang terakhir yaitu makanan tinggi serat dan tinggi lemak diketahui biasanya menunda waktu pengosongan lambung. Beberapa obat seperti nitrofurantoin dan hidralazin lebih baik diserap ketika pengosongan lambung tertunda karena paparan yang lebih lama pada pH rendah lambung. Obat-obatan lain seperti L-Dopa, penicillin G, dan digoxin ini menurunkan dan menjadi tidak aktif ketika mereka terpapar pH rendah lambung untuk waktu yang lama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan menulisnya di kolom komentar. Terima kasih.